Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, sudah lama tidak bertemu Ibu Yuana karena Ibu Yuana kemarin sakit. Tapi hari ini Ibu Yuana sudah bisa menyapa adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar dari Amsal 3 ayat yang ke-11 dan 12. Cuma 2 ayat tetapi pesannya sangat mendalam untuk kita semua. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik memberikan kami anugerah untuk bisa belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yuana akan membacakan 2 ayat yang menjadi tema renungan kita hari ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Adik-adik, senang gak dinasehati? Senang gak kalau disuruh-suruh? Senang gak kalau ditegur? Misalnya, adik-adik pulang sekolah tapi sepatunya dikasih ke sembarang tempat. Kos kaki entah kemana, baju seragam ditaruh sembarangan. Waktu ditegur sama orang tua, sama mama, sama papa, rasanya bagaimana? Sekali, ditegur 2 kali, ditegur 3 kali, mungkin mamanya sudah kesel. Jadi ngomongnya agak marah atau juga sambil dicubit atau dipukul. Jadi terus-menerus ditegur. Enak nggak terus-menerus ditegur? Pasti rasanya tidak enak. Karena yang ditegur itu sesuatu yang menjadi kesenangan kita. Misalnya, adik-adik senang sekali main game di handphone. Tetapi mama dan papa bilang, sudah cukup. Rasanya jengkel, nggak mau, pengennya main. Tetapi ditegur, nggak boleh. Mengapa tidak boleh? Nah, itu yang adik-adik harus pikirkan. Mengapa orang tua memberikan batasan demi batasan, aturan demi aturan? Ternyata semua yang yang diberikan kepada adik-adik semua, batasan, teguran, aturan itu untuk kebaikan adik-adik semua. Misalnya adik-adik terus sekali main handphone. Kira-kira mata ini akan jadi sakit nggak? Pakai kacamata itu tidak enak. Ibu Yuana dari umur belasan sudah pakai kacamata dan rasanya nggak enak. Karena kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Nah, adik-adik itu ditegur orang tua supaya tidak pakai kacamata. Supaya adik-adik enak, hidupnya bebas, tidak tergantung pakai alat. Kalau adik-adik mulai belajar sekarang ini pakai sepatu, lepas sepatu dikasih di raknya lagi, akan rapi, itu akan menjadi kebiasaan baik sampai besar. Nah, misalnya adik-adik makan, habis makan dikasih di wastafel dan dicuci lagi, dan itu akan menjadi kebiasaan. Pertama mungkin mama dan papa memberikan teguran, saran itu memang rasanya tidak enak, tetapi semuanya itu mendatangkan kebaikan buat adik-adik semua. Misalnya kalau adik-adik makan, mama papa bilang jangan berbunyi, gitu kan, bunyi itu tidak sopan. Bagaimana kalau adik-adik akhirnya diundang makan di tempat yang formal, yang benar-benar datangnya orang-orang penting? Kalau adik-adik makan yang berbunyi gitu, kira-kira malu atau tidak? Kebiasaan itulah yang diajarkan dari rumah. Mama dan papa memberikan satu aturan supaya adik-adik ke depannya menjadi manusia, menjadi pribadi yang baik, disegani, dan menjadi pribadi yang dikenal orang, menjadi anak yang baik. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan terkadang memberikan kita permasalahan yang kadang-kadang kita nggak suka. Misalnya, adik-adik tahu nih, besok tuh harus ujian gitu kan. Tapi harus belajar. Tapi adik-adik nggak mau belajar, tapi tetap berdoa, Tuhan, pokoknya besok aku ujian bisa ya Tuhan ya, tolong ya Tuhan, pokoknya ujiannya bisa Tuhan, tuntun tangan supaya bisa ngisinya benar. Tapi adik-adik tidak belajar. Kira-kira hasilnya baik apa enggak? Kan saya sudah berdoa. Tapi Tuhan menginginkan kita berdoa tetapi juga berusaha. Tidak hanya berdoa. Tuhan terkadang mengizinkan adik-adik sakit.
Padahal besok ada acara penting tapi sakit. Ini kenapa ya Tuhan? Mungkin adik-adik juga mengalami permasalahan demi permasalahan yang Tuhan izinkan. Tapi ingat baik-baik, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi adik-adik semua. Adik-adik, kemarin Ibu Yuana operasi rahang yang di sini. Operasinya sangat sakit. Kenapa bisa dioperasi? Karena ada gigi Ibu Yuana yang tumbuhnya tidak baik. Ibu Yuana malas ke dokter gigi. Ibu Yuana takut ke dokter gigi. Tapi akhirnya menimbulkan masalah yang besar. Ibu Yuana menyesal kenapa enggak dari dulu ke dokter gigi. Nah, adik-adik, terkadang rasa takut kita ini menghalangi kita mendapatkan sesuatu yang baik ke depannya. Kadang-kadang kita nggak sabaran, kadang-kadang kita merasa malas, dan ketidaksabaran dan malas itu membawa masalah yang besar. Jadi Tuhan itu menegur kita, mendorong kita untuk berani untuk menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Adik-adik kalau diingatkan orang tua, dicubit, bahkan bakalan dipukul, misalnya adik-adik nakal, itu bukan berarti orang tuanya tidak sayang. Tapi terkadang dengan cara seperti itulah adik-adik ditegur untuk menjadi yang baik. Anak Ibu Yuana saja kadang-kadang Ibu Yuana cubit, Ibu Yuana tegur, Ibu Yuana marahi. Supaya apa? Supaya lebih paham lagi, karena itu tidak boleh dilakukan. Nah, hari ini kita belajar teguran yang dari Tuhan, teguran dari orang tua itu mendatangkan kebaikan. Supaya adik-adik menjadi pribadi yang luar biasa. Supaya adik-adik menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi yang mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tutup Alkitab kita akan bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami percaya bahwa teguran dari Tuhan, teguran dari orang tua itu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ajari kami supaya kami mengerti, ajari kami untuk turut taat pada perintah-Mu dan bergantung sepenuhnya pada Engkau. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Kabar Renungan Harian Anak.